Pertarungan dua predator, Sesko versus Gyökeres di laga pembuka Premier League, siapa yang lebih gacor? Premier League musim 2025-2026 akhirnya akan segera dimulai. Dan di pekan pertama, sorotan media dan fans terpusat pada satu laga besar, pertemuan antara Manchester United dan Arsenal. Tapi bukan sekedar big match pembuka, ini adalah duel dua striker anyar yang siap menguji kualitas mereka di panggung terbesar sepak bola Inggris. Benjamin Sesko, mesin gol muda asal Slovenia yang baru mendarat di Old Trafford, dan Viktor Gyökeres, predator kotak penalti asal Swedia yang kini berbaju merah Arsenal. Musim panas 2025 adalah panggung besar untuk transfer sensasional Manchester United mengumumkan kedatangan Benjamin Sesko dari RB Leipzig dalam kesepakatan yang dilaporkan bernilai hingga 85 juta euro. Langkah ini dianggap sebagai pernyataan besar dari manajemen baru Setan Merah, Ruben Amorim, manajer anyar United, melihat Sesko sebagai ujung tombak era barunya. Postur tinggi, kecepatan impresif, dan naluri mencetak gol yang mematikan membuatnya dipercaya bisa menjadi ancaman serius di Premier League. Tapi di balik semua sorotan itu ada realita yang tak bisa dihindari. Adaptasi ke liga baru, gaya bermain baru, dan rekan setim yang belum sepenuhnya ia kenal. Sementara itu di London Utara, Arsenal juga tak mau kalah bising. Mereka resmi memboyong Viktor Gyökeres, striker yang musim sebelumnya memborong gol di Sporting CP dan menjadi salah satu penyerang paling diburu di Eropa. Di bawah Mikel Arteta, Arsenal melihat Gyökeres sebagai potongan puzzle terakhir untuk mengubah dominasi penguasaan bola menjadi efisiensi di kotak penalti lawan. Pramusim seringkali menjadi indikator kesiapan seorang pemain menghadapi laga kompetitif. Disinilah nasib kedua striker ini terlihat kontras. Gyökeres sempat kesulitan pada debutnya, namun akhirnya mencetak gol perdananya untuk Arsenal saat mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor 3-0. Momen ini menjadi sinyal peringatan serius bagi Manchester United mengingat Gyökeres yang musim lalu dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak di Eropa telah mulai menemukan kembali sentuhan magisnya di tanah Inggris. Striker berusia 27 tahun asal Swedia ini membawa reputasi luar biasa dari Liga Portugal. Selama 102 penampilannya bersama Sporting CP, ia menorehkan 97 gol dan 28 assist. Angka yang menunjukkan betapa krusialnya perannya hampir selalu terlibat langsung dalam satu gol di setiap pertandingan. Pengalaman Gyökeres tidak bisa diremehkan. Ia pernah mencetak 43 gol dari 116 laga saat masih bermain di EFL Championship bersama Coventry. Dengan total lebih dari 300 pertandingan profesional, Gyökeres adalah striker yang telah teruji di Inggris maupun di Portugal. Bahkan di level tim nasional Swedia, Gyökeres mencatatkan performa impresif dengan 12 gol dalam 17 laga terakhir. Tak heran jika pelatih Mikel Arteta langsung memplotnya sebagai ujung tombak utama, berharap kehadirannya bisa mengakhiri paceklik gelar Premier League yang telah lama dinanti. Di sisi lain, Manchester United menaruh harapan besar pada sosok Benjamin Sesko. Meski baru berusia 22 tahun, ia telah mengoleksi lebih dari 210 penampilan kompetitif. Rasionya dalam mencetak gol terus meningkat dari musim ke musim. Di musim terakhirnya bersama RB Leipzig, ia mencetak 39 gol dan 8 assist, menjadikannya salah satu talenta paling bersinar di Bundesliga. Pengalamannya bermain di berbagai klub dalam jaringan Red Bull telah membentuknya menjadi pemain matang dalam sistem permainan progresif. Ia diyakini akan sangat cocok dengan skema yang diusung pelatih baru MU, Ruben Amorim. Menjelang laga ini, prediksi susunan pemain kedua tim juga menjadi sorotan. Arsenal yang musim lalu menahan imbang MU di Old Trafford diperkirakan akan memakai formasi andalan 4-3-3. Posisi kiper akan diisi David Raya yang kini mendapat saingan baru, Kepa Arrizabalaga. 4 bek di depannya adalah Miles Lewis-Kelly, Gabriel Magalhaes, William Saliba, dan Jurrien Timber. Perubahan signifikan terjadi di lini tengah menyusul kepergian Thomas Partey dan Jorginho. Arsenal telah mendatangkan Martin Zubimendi dari Real Sociedad untuk mengisi kekosongan ini. Lini tengah kemungkinan besar diisi oleh Zubimendi, Declan Rice, dan Martin Odegaard. Zubimendi yang piawai sebagai jangkar akan memberi kebebasan bagi Rice untuk membantu serangan, sementara Odegaard tetap menjadi playmaker utama. Trisula ofensif Arsenal akan diisi Gabriel Martinelli, Gyökeres, dan Bukayo Saka.
Sementara itu, Manchester United di bawah Ruben Amorim diperkirakan akan menggunakan formasi 3-4-2-1 yang seimbang antara bertahan dan menyerang. Andre Onana akan tetap menjadi kiper utama sekaligus inisiator serangan dari belakang. 3 bek tangguh kemungkinan diisi Matthijs de Ligt, Harry Maguire, dan Leny Yoro. Di lini tengah, Casemiro menjadi jangkar, sementara Diogo Dalot dan Patrick Dorgu berperan sebagai wingback dinamis. Bruno Fernandes akan menjadi otak serangan didampingi 2 penyerang bayangan baru, Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha. Puncak serangan akan dipercayakan kepada Benjamin Sesko. Kombinasi ini menjanjikan permainan agresif dan solid yang diharapkan dapat mengatasi masalah seret gol MU musim lalu. Dalam derby ini, taktik akan menjadi panggung utama yang menentukan siapa yang lebih gacor. Arsenal diperkirakan akan mendominasi penguasaan bola, memaksa United bertahan rapat dan mengandalkan serangan balik. Dalam skenario ini, Gyökeres berpotensi mendapatkan banyak suplai dari kedua sayap. Sementara Sesko harus memanfaatkan sedikit peluang yang ia dapatkan melalui serangan cepat. Ruben Amorim mungkin memberi instruksi untuk memanfaatkan fisik Sesko dalam duel udara, mencari celah dari bola panjang atau crossing cepat dari fullback. Sebaliknya, Arteta akan mengandalkan pergerakan diagonal Gyökeres, memaksa bek tengah United kehilangan posisi dan menciptakan ruang untuk tembakan cepat di kotak penalti. Momentum adalah mata uang yang mahal di sepak bola. Gyökeres datang ke laga ini dengan kantong penuh kepercayaan diri. Gol pramusimnya sudah menjadi headline di media London dan tepuk tangan supporter di Emirates memberinya validasi instan. Dalam kondisi seperti ini, seorang striker cenderung bermain lebih lepas, mencoba hal-hal berani dan seringkali mencetak gol lagi. Sesko punya motivasi berbeda. Ia datang untuk membuktikan nilai transfernya. Tekanan ini bisa menjadi bahan bakar luar biasa jika dikelola dengan benar. Gol debut di Premier League akan langsung membuat namanya melesat di antara daftar bintang yang diperhitungkan. Namun, tekanan juga bisa menjadi beban berat. Satu peluang emas yang terbuang bisa mengubah sorakan penonton menjadi desahan kecewa. Jika kita melihat dari kacamata data dan probabilitas menjelang laga, Gyökeres unggul dalam kesiapan. Ia sudah mencatat menit bermain kompetitif di pramusim, menghasilkan gol dan menunjukkan sinyal adaptasi cepat dalam sistem baru. Sesko, meski memiliki potensi finishing tinggi, belum punya catatan gol pramusim bersama United yang bisa dijadikan tolak ukur. Namun, sepak bola selalu menyimpan ruang untuk kejutan. Striker seperti Sesko hanya butuh satu momen untuk mengubah keadaan dalam sekejap. Berdasarkan semua indikator pramusim, momentum, adaptasi, dan kecocokan taktik, prediksi realistisnya adalah Victor Gyökeres lebih berpeluang tampil gacor pada laga ini. Ia datang dengan ritme permainan yang terjaga, dukungan sistem yang familiar untuk gaya bermainnya dan modal psikologis yang positif. Tapi jangan salah, ini adalah Premier League. Satu momen magis bisa mengubah segalanya. Dan Benjamin Sesko punya semua atribut untuk menciptakan momen itu, bahkan saat publik menganggap ia belum sepenuhnya siap. Dengan semua elemen tersebut, laga perdana Liga Inggris antara Manchester United dan Arsenal akan menjadi tontonan penuh gengsi sekaligus barometer masa depan kedua striker muda di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Apakah Gyökeres akan langsung mengukir namanya di papan skor pembuka Premier League musim ini? Atau justru Sesko yang akan mencuri sorotan dengan gol debut sensasional? Tulis pendapatmu di kolom komentar.